Baik, untuk masuk ke rumah belajar, silakan dibuka web browsernya, terserah browser apa. Misalnya adalah Google Chrome. Silakan dibuka Google Chrome. Nah, kemudian di sini diketikkan atau dimasukkan alamat rumah belajar, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, maka kita akan sudah berada di rumah belajar. Nah, karena kita sekarang akan menggunakan labor virtual, silakan digeser ke bawah. Lihat, di situ ada laboratorium Maya. Sini laboratorium Maya. Ya, silakan diklik laboratorium Maya-nya. Coba sekarang klik. Maka kita akan masuk ke portal laboratorium Maya rumah belajar Kemdikbud. Nah, untuk melihat apa saja labor virtual yang ada di rumah belajar, maka kita klik itu. Kemudian cari di sini yang kita butuhkan adalah uji enzim. Nah, di sini di bagian ini silakan kamu scroll, cari enzim katalase. Nah, ini enzim katalase, silakan diklik enzim katalase. Nah, maka kita akan dibawa ke uji enzim katalase. Nah, untuk melakukan uji enzim katalase ini, silakan kamu klik ini, coba sekarang atau lakukan sekarang. Silakan diklik. Nah, di sini sekarang sudah masuk ke portal rumah belajar di laboratorium Maya-nya dengan uji enzim katalase. Nah, pada uji enzim katalase ini fitur yang ada, ya, ada tabung. Nah, tabung ini bisa kita tambah dengan mengklik gini, tambah tabung. Ya. Itu fitur yang ada. Kemudian pada uji enzim katalase ini kita akan berbicara tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, di teori yang sudah kita pelajari bahwa kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, kali ini kita akan membuktikannya, ya, bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kerja enzim. Nah, yang akan kita coba adalah pertama faktor pH. Kemudian yang kedua nanti adalah faktor suhu. Nah, kita mulai dengan faktor pH. Nah, untuk faktor pH ini dengan 3 tabung ini kita sudah cukup. Untuk 3 tabung, ya, untuk 3 tabung sudah cukup. Nah, maka tabung pertama itu isinya kita isi dengan hati ayam. Nah, di sini sudah ada tulisan tabung 1, isinya adalah hati ayam. Jadi isi ketiga tabung ini, isi ketiga tabung dengan hati ayam. Ya, ini tabung 1, tabung kedua juga hati ayam nih. Ya. Kemudian tabung ketiga juga isi dengan hati ayam. Ini juga sudah terisi dengan hati ayam. Nah, itu untuk dasar. Nah, kenapa kita menggunakan hati ayam? Nah, di dalam hati ayam inilah terdapat enzim katalase. Nah, selain hati ayam sebenarnya enzim katalase juga terdapat pada kentang, juga terdapat pada apel. Nah, jadi bisa kita gunakan selain hati ayam, bisa kita gunakan kentang, bisa gunakan apel. Nah, ketiga-tiganya ini mengandung enzim katalase. Nah, baik, kita coba pengaruh pH tadi, pengaruh pH terhadap enzim katalase. Nah, untuk kontrol adalah tabung pertama. Jadi kita biarkan tabung pertama ini dalam keadaan netral, yaitu pH-nya 7, kemudian suhunya 25 derajat Celcius. Jadi pH-nya kita berikan pH netral. Nah, volume untuk hatinya sebesar 1 mili. Biarkan saja 1 mili.
Nah, kemudian tabung kedua. Nah, tabung kedua kita isi dengan HCl. Jadi kita klik HCl. Nah, maka pada pipet akan berubah menjadi asam klorida atau HCl itu pada pipetnya. Kalau kita klik di sini adalah HCl. Jadi kalau kita klik HCl di sini, maka di pipet akan tertuliskan HCl seperti ini. Ya, itu ya. Nah, ini kita tetesi HCl sebanyak 2 tetes dengan cara mengklik pipet ini di bagian atas. Kita klik 2 kali, 1 kali, 2 kali. Nah, maka akan muncul 1 tetes asam klorida. Klik lagi. Nah, ada 2 tetes asam klorida. Nah, kemudian tabung ketiga. Ke tabung ketiga. Nah, tabung kedua dulu, kita lihat tabung kedua tadi. Nah, tabung kedua setelah kita tetesi asam HCl atau HCl, maka pH-nya berubah menjadi pH 2. Ya, jadi pH-nya menjadi 2. Itu di bawah 7. Nah, kemudian tabung yang ketiga, kita lihat tabung yang ketiga, sebelum kita tetesi dengan yang ketiga adalah dengan basa. Nanti kita tetesi dengan NaOH, klik dulu NaOH di sini. Ya, sehingga di bagian ini pun akan berubah menjadi NaOH. Ya, kita geser ke tabung ketiga. Nah, sebelum ditetesi NaOH, natrium hidroksida, maka suhunya 25, pH-nya 7. Nah, pH yang kita rubah, suhunya tetap. Jadi kita tetesi asam klorida, asam hidroksida, natrium hidroksida, NaOH, sebanyak 2 tetes juga. 1 tetes, 2 tetes. Nah, sekarang pH-nya berubah menjadi 11. Nah, perhatikan di sini, ini pH-nya netral 7, pH-nya 2, kemudian pH-nya 11, ya di atas 7 dan di bawah 7. Nah, untuk menguji enzim katalase ini, maka enzim katalase itu dalam teorinya saya nggak pelajari, itu berkaitan dengan penguraian hidrogen peroksida hasil metabolisme tubuh kita. Nah, maka kita coba ketiga-tiga tabung ini kita beri hidrogen peroksida dengan cara mengklik tambahan senyawa hidrogen peroksida, maka di bagian pipet akan tertulis hidrogen peroksida. Nah, ini kita tambahkan hidrogen peroksidanya juga sama 2 tetes. Silakan amati apa yang terjadi. Ya, yang kedua kita tetes juga dengan 2 tetes hidrogen peroksida. Yang ketiga juga sama. Nah, itu kau perhatikan apa yang terjadi. Silakan dicatat di lembar pengamatan nanti. Catat apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi. Nah, kemudian berikutnya kita untuk menguji, tadi kan terbentuk seperti gelembung-gelembung ya. Nah, gelembung-gelembung itu kira-kira apa sih? Nah, untuk mengecek gelembung itu apa, maka kita cek ya. Jadi gelembung-gelembung ini adalah berupa oksigen, berupa oksigen. Apakah benar itu oksigen? Kita coba lihat dengan menggunakan cek oksigen. Di sini ada tombol cek oksigen, silakan diklik itu nanti ya, dan klik. Nah, sehingga muncul bara api di sini. Nah, bara api ini kita geser ke tabung. Nah, maka bara apinya akan menyala jika tadi di dalam tabungnya ada gelembung. Ya. Kemudian kita geser ke kedua. Nah, perhatikan bagaimana nyala apinya. Kemudian ke sini juga bagaimana nyala api. Apakah apinya bernyala apa tidak? Nah, silakan dimasukkan juga di data pengamatan. Jadi ada 2 data pengamatannya. Pertama tadi ada tidaknya gelembung dari setiap tabung. Kemudian yang kedua adalah nyala apa tidaknya. Ya. Nah, kemudian silakan dibuat kesimpulan, nanti baca lagi LK-nya, apa kesimpulannya. Nah, itu untuk faktor pH. Ya, faktor pH. Kemudian berikutnya kita akan mencoba adalah untuk faktor yang kedua. Faktor yang kedua, kita masuk lagi ke portal rumah belajar untuk enzim katalasenya. Ya.
Nah, cuman di sini tabungnya kita tambah untuk suhu. Kita sekarang akan menguji suhu. Untuk suhu tabungnya kita tambah. Tabungnya kita tambah menjadi 5. Oke. Nah, tabung pertama biarkan pada suhu 25 derajat Celcius, pH-nya tetap 7 karena kita sekarang ngujinya bukan nguji lagi pH tapi nguji suhu. Nah, jadi pH-nya kita biarkan 7. Nah, suhunya yang kita rubah. Nah, kemudian tabung pertama kita biarkan suhunya sebesar 25 derajat Celcius. Nah, kemudian tabung yang kedua suhunya kita geser menjadi 40 ya, suhunya menjadi 40. Kedua jadi 40. Kemudian tabung yang ketiga kita jadikan 45 ya, 45 kita coba. Oke. Nah, tabung yang keempat kita coba. Tabung yang keempat suhunya 50. Oke. Tabung yang kelima kita coba suhunya adalah 51. Kita coba 51. Nah, itu ada 4 tabung dengan suhu 25 derajat Celcius untuk tabung pertama. Kemudian tabung kedua dengan pH 40, tabung ketiga suhunya 45, tabung ketiga 45, tabung keempat itu ada 50 dan tabung kelima 51. Nah, sekarang kita coba yang suhu ini, sekarang kita tambahkan hidrogen peroksida ke seluruhnya. Nah, di tabung pertama yang suhunya tadi suhu 25 derajat Celcius, kita tetesi hidrogen peroksida sebanyak 2 tetes. Silakan amati apa yang terjadi. 1, 2 tetes. Dan kita geser ke tabung yang kedua pada suhu tadi 40 derajat Celcius, kita tetesi 2 juga. Amati ya. Nih, tabung yang ketiga suhu 45. Kemudian tabung yang keempat suhu 50 dan terakhir pada suhu 51. Ya. Oke. Silakan perhatikan, amati apa yang terjadi, gelembung di mana terbentuk, dan kemudian paling banyak gelembungnya di mana, kemudian paling lama gelembung bertahannya di mana. Nah, kemudian kita cek kadar oksigennya dengan menggunakan bara api. Saya cek di sini, perhatikan. Kemudian kita geser ke sini. Kemudian kita geser ke sini. Dan kita geser ke sini. Ya, kemudian kita geser ke sini. Ya. Silakan diamati. Ya, ikuti nanti petunjuk yang ada di lembar kerja. Nah, demikian itu tadi faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu enzimnya adalah enzim katalase. Demikian, silakan, selamat bekerja, selamat menganalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.